Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Prima Sukmana Dewangga, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 11.107 Jabar B. Dengan fasilitator Ibu Farida Sri Indratini SPD MPD dan pengajar praktek Ibu Sri Lilis SPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu tugas koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam pembelajaran ini ada hal yang menarik mengenai pengajaran dan pendidikan. Yang pertama, pengajaran. Jauh sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih memiliki anggapan bahwa memberikan tindakan tegas kepada peserta didik dapat mengubah perilaku peserta didik agar menjadi lebih disiplin dan fokus selama kegiatan pembelajaran. Kemudian pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Artinya, pendidikan merupakan suatu usaha yang berfokus pada proses atau usaha pembentukan mental dan karakter suatu bangsa sesuai dengan lingkungan. Lalu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 antara lain, saya terbiasa hanya mentransfer ilmu saja. Kemudian ketuntasan dalam materi lebih penting daripada karakteristik murid. Lalu hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Berikutnya, jika nilai murid telah mencapai KKM, dianggap pembelajaran telah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru. Kemudian saya cenderung tidak memperdulikan murid apakah sudah benar-benar paham atau tidak. Lalu hanya meminta siswa untuk menghafal. Dan yang terakhir, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum tepat. Oleh karena itu, saya melakukan atau mencoba melakukan beberapa perubahan. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan cenderung yang pertama, saya sebagai guru harus terlebih dahulu mempersiapkan, menyusun perangkat, serta kelengkapan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan materi esensi dengan cara yang inovatif. Yang ketiga, menciptakan proses pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan. Kemudian, saya sebagai seorang guru harus bertindak sebagai fasilitator yang mempersiapkan peralatan, kemudian menyusun perangkat, dan menyusun kelengkapan dalam proses pembelajaran. Kemudian saya melakukan penilaian pembelajaran secara menyeluruh dari berbagai aspek. Yang pertama kognitif, afektif, psikomotor, dan kebudayaan. Tentu dengan memposisikan murid sebagai subjek pembelajaran. Dengan cara salah satu contohnya adalah membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran, yang pertama, mengubah cara pandang terhadap peserta didik yang selalu berorientasi pada nilai atau grade menjadi berorientasi pada nilai atau value dan prosesnya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran materi esensi dengan cara inovatif.
Demikian pemaparan materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Atas segala kekurangan dan keterbatasan, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.